Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji Maulana, saya SMA Negeri 110 Jakarta. Mitigasi lebih melindungi banyak orang dalam skala besar, lebih efisien, dan lebih terjangkau secara ekonomi. Kami percaya bahwa mitigasi bencana berarti negara berinvestasi pada upaya pencegahan dan pengurangan dampak sebelum bencana terjadi. Seperti pada pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, tsunami, serta edukasi kepada masyarakat akan kesiapan mereka menghadapi sebuah bencana. Menurut kami, pendapat ini tuh lebih baik dibandingkan dengan pendekatan relokasi, karena bekerja pada akar masalahnya, yaitu resiko dari bencana itu sendiri. Bukan hanya memindahkan manusia dari lokasi terjadinya bencana ke lokasi yang lebih aman. Yang pertama, skala perlindungannya tuh lebih luas. Mitigasi itu melindungi seluruh masyarakat di daerah rawan, termasuk mereka yang tidak mungkin atau tidak mau untuk direlokasi. Sedangkan relokasi hanya menyentuh sebagian kecil populasi karena keterbatasan biaya, lahan, dan partisipasi dari pemerintah. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat di daerah rawan yang bergantung pada lokasi tersebut untuk mata pencaharian mereka, seperti nelayan, petani, dan pedagang lokal. Nah, ketika melakukan relokasi, akses ekonomi mereka akan terpotong atau terputus, justru berpotensi untuk menciptakan kemiskinan baru dan sulit untuk mendapatkan mata pencaharian yang baru. Nah, mitigasi itu memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di tempat mereka dengan mengurangi resiko tadi, kehilangan mata pencaharian mereka. Yang ketiga, menghindari masalah baru. Relokasi itu sering menjadi pemicu awal dari konflik sosial, kehilangan identitas sosial, hingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi di tempat yang baru, karena belum terbiasa dengan lokasi yang baru. Nah, yang keempat dari segi efisiensi ekonomi. Mitigasi itu jauh lebih berkelanjutan. Relokasi membutuhkan biaya yang besar untuk pembebasan lahan, pembangunan pemukiman baru, dan penyediaan fasilitas umum. Bahkan dalam banyak kasus, relokasi itu sering gagal karena kembali ke tempat asal sehingga biaya telah dikeluarkan menjadi tidak efektif. Sebaliknya mitigasi seperti pembangunan tanggul, sistem drainase, atau bangunan tahan bencana dapat digunakan dalam jangka yang panjang dan memberikan manfaat berulang kali ketika bencana itu terjadi, sehingga secara komparatif tuh lebih hemat dan efektif. Yang kelima, dari segi realitas implementasi, mitigasi itu lebih mudah diterapkan karena tidak memaksa masyarakat untuk pindah. Ketika kita melakukan relokasi itu banyak atau sering menghadapi penolakan dari masyarakat karena banyak menghadapi resistensi karena menyangkut kehidupan, budaya, dan ekonomi dari masyarakat. Jika kebijakan sulit diterapkan, maka dampaknya juga tidak akan maksimal karena menghadapi penolakan tadi dari masyarakat. Mitigasi justru lebih realistis. Kenapa? Karena dapat berjalan bersamaan dengan kehidupan masyarakat tanpa menimbulkan konflik yang besar. Nah, langkah yang terbaik adalah pencegahan tadi, seperti membuat pembangunan tanggul, sistem peringatan gempa, dan edukasi kepada masyarakat untuk kesiapan mereka menghadapi bencana nanti. Nah, karena bisa digunakan dalam jangka panjang, mengurangi kerugian ketika bencana terjadi, memberikan manfaat berulang tanpa perlu memindahkan masyarakat. Artinya apa? Artinya tuh mitigasi bukan hanya lebih mudah, lebih murah dalam jangka panjang, tetapi juga lebih efektif karena bisa mencegah kemungkinan terjadinya bencana. Contoh di berbagai wilayah rawan Indonesia. Pembangunan tanggul dan sistem drainase tersebut tidak mampu mengurangi dampak banjir karena kurangnya mitigasi tadi. Selain itu juga dengan adanya edukasi, kita bisa mengedukasi masyarakat untuk mereka membuang sampah kepada tempatnya, menjaga lingkungan tersebut agar tetap bersih dan menghindari banjir tersebut terjadi. Nah, di Jepang, pemerintah fokus pada mitigasi seperti pembangunan tahan gempa, jalur evakuasi yang jelas, serta sistem peringatan dini untuk tsunami. Hasilnya apa? Hasilnya masyarakat tetap tinggal di wilayah yang rawan bencana tersebut.
tanpa harus menghadapi kekhawatiran ketika bencana nanti akan terjadi. Jadi nanti masyarakat tuh tidak perlu khawatir ketika bencana akan terjadi karena mereka sudah melakukan pencegahan dari awal. Nah, selain itu juga apa? Selain itu juga aktivitas ekonominya tuh tetap berjalan. Karena di daerah mereka sudah melakukan pencegahan awal nih. Jadi mereka tidak perlu takut untuk kehilangan mata pencaharian mereka. Mereka tetap bisa mempertahankan mata pencaharian mereka seperti tadi bertani, nelayan atau pedagang lokal. Mereka tidak perlu takut untuk kehilangan akses mata pencaharian mereka. Nah, terus selain itu juga apa lagi? Selain itu juga korban jiwa dapat dikurangi secara signifikan. Dibandingkan dengan relokasi, mitigasi itu tuh lebih aman dan lebih mengurangi korban jiwa dari terjadinya sebuah bencana. Ketika terjadinya sebuah bencana, tanpa adanya mitigasi tadi, tidak ada peringatan yang serius kepada masyarakat sekitar. Masyarakat belum siap untuk menghadapi sebuah bencana. Masyarakat belum tahu apakah bencana tersebut akan datang ke wilayah mereka atau tidak. Jadinya ketika bencana terjadi, mereka tuh akan mendapatkan dampak yang besar dan serius karena adanya bencana tadi. Nah, ini membuktikan bahwa mitigasi itu bukan hanya teori, tetapi solusi yang nyata yang berhasil dalam skala nasional, bahkan sudah diterapkan di negara Jepang. Nah, kesimpulannya adalah kami percaya dan yakin bahwa mitigasi itu bukan hanya solusi sementara, tetapi solusi akhir dan solusi yang konkret, yaitu yang mampu melindungi lebih banyak masyarakat, yang menjaga stabilitas ekonomi, dan serta memberikan solusi yang lebih efisien, berkelanjutan secara ekonomi dan jangka panjang. Maka dari itu kami percaya bahwa mitigasi ini tuh lebih efisien, lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan pendekatan relokasi tadi. Baik, segitu saja dari saya.